Nah, sekarang kita berada di titik pertama dan sudah menjadikan alat dan sudah melakukan centering juga. Lalu untuk selanjutnya kita meng-set 0 ke utara, karena untuk titik 1 itu set 0-nya ke utara. Lalu membidik target titik 2 dan juga sudut bangunan B1. Selanjutnya bidik ke rambu yang pertama. Di sebelah situ. Kemudian ke target yang kedua. Di sebelah sana. Selanjutnya pindah ke titik kedua. Kita centering dulu seperti tadi. Kemudian pindah ke titik ketiga. Jangan lupa untuk centering alatnya. Ini adalah titik yang ketiga dan mengarah ke sudut A. Nah, baik, setelah kita melakukan praktik ya pengukuran situasi untuk gedung EPTI A di UPI ya, kita mendapatkan data lapangan ya. Ini data lapangan yang telah kita peroleh dari proses pengukuran tadi, yang mana di sini ada alat ya. Di sini kita 6 kali berdiri alat, lalu ada tinggi alat dari masing-masing titik posisi alat ya. Kemudian ada target. Di sini targetnya itu tidak hanya ke alat ya, tidak hanya ke titik alat lainnya, tapi ke situasi juga, yang mana situasi ini berupa bangunan dari gedung EPTI UPI ya. Nah, sudah saya pisahkan namanya dengan nama B1, B2 dan seterusnya. Lalu di sini ada BT ya, karena kita menggunakan total session, maka kita sudah memperoleh di sini data BT. Lalu ada SD, yaitu jarak miring, dan juga sudut horizontal atau HR. Nah, HR ini jika sebelumnya dia itu memiliki satuan menit dan juga detik, maka kita harus rubah dulu dia menjadi satuan derajat ya. Nah, sama halnya seperti sudut vertikal ini. Seperti itu. Nah, di sini karena kita terbagi dari langkah-langkah pengerjaan pengolahan data ini tuh kita terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama kita harus mengolah data poligonnya terlebih dahulu ya, menjadi poligon tertutup seperti itu. Baru kita nanti setelah poligonnya tertutup, kita melakukan pengolahan untuk situasi. Nah, di sini untuk poligon tertutupnya itu kita hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan koreksi terhadap HR ya. Koreksi yang dimaksud adalah jadi si HR yang kita peroleh ini kita jumlahkan, lalu dia itu memiliki ketentuan ini ya. Jadi N min 2 dikali 180. Nah, itu tuh merupakan HR yang jumlah
jumlah HR yang seharusnya gitu. Nah, ketika kita menjumlahkan data yang kita peroleh dari lapangan, ternyata dia itu tidak pas di 720 yang melainkan 720,608 derajat seperti itu. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah mengkoreksi ya. Nah, di sini kita hitung dulu selisihnya ada berapa, yaitu 0,6075 ya. Lalu untuk selisih ini kita bagi ke semua titik ini ya, yang mana kita bagi 6. Berarti koreksinya dibagi 6 seperti itu. Lalu kita mulai ke pengolahan data ya. Di sini data yang pertama diolah itu adalah sudut horizontal, yang mana sudut horizontal itu kita koreksi ya tadi. Nah, caranya karena ini kita lebih dari HR yang seharusnya, maka untuk HR yang kita peroleh dari lapangan itu kita kurangi dengan koreksi seperti itu. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, ini sudah koreksi ya. Yang kalau kita jumlahkan maka hasilnya akan 720. Nah, di sini juga ada sudut yang namanya itu sudut jurusan ya. Karena untuk kita nantinya ketika kita memplot di CPU 3D itu kita memiliki orientasi ya, orientasinya itu yaitu ke utara. Nah, sudut jurusan ini merupakan sudut dari utara ke titik 2 ya, seperti itu, yang mana besarnya 189,71 derajat. Lalu di sini ada alfa ya. Alfa ini itu rumusnya seperti ini ya. Yang mana ini bentuknya masih derajat ya, maka kita harus rubah ke radian seperti itu. Lalu ada sudut vertikal ya di sini. Ini kita hanya merubah dari data yang kita peroleh dari lapangan, yang mana bentuknya itu masih ada satuan menit dan juga detik. Nah, kita rubah ke satuan derajat saja gitu. Lalu di sini ada sudut miring atau I ya, yang mana rumusnya itu 90 dikurangi sudut vertikal. Maka itu kita mendapatkan yang namanya I atau sudut miring. Nah, seperti itu. Kita rubah ke radian juga. Nah, di sini baru masuk ke pengolahan untuk kebutuhan jarak ya. Yang mana di sini ada SD rata-rata. Ya, ini SD rata-rata hanya merata-ratakan dari SD saja seperti itu. Karena bisa saja dari titik 1 kita membidik ke titik alat kedua gitu. Dengan kita bidik dari alat 2 ke titik 1 itu bisa saja berbeda itu. Namun kebetulan di sini sama saja. Maka kita lanjut ke VD dan juga HD ya. Di sini untuk VD itu rumusnya SD dikali sin I, dan untuk HD itu SD dikali cos I ya. Nah, ini sudah dihitung juga. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke pengolahan untuk koordinat ya. Koordinat di sini ada koordinat X ya, kita lihat di atas. Ada koordinat X atau delta X, delta Y, dan juga delta Z ya. Untuk rumusnya itu dia untuk koordinat X itu HD dikali sin alfa. Nah, sin alfanya itu dari sudut horizontal tadi ya. Dan untuk delta Y atau koordinat Y kita menggunakan rumus HD dikali cos alfa. Nah, untuk delta Z itu rumusnya
T yaitu tinggi alat, ditambah VD lalu dikurangi dengan BT atau benang tengah. Di sini ada koreksi ya. Ada koreksi terhadap koordinat yang telah kita olah tadi dengan dikoreksikan dengan SD rata-rata ya di sini. Lalu kita mendapatkan koordinat akhir ya di sini, koordinat yang telah terolah gitu ya. Nah, di sini nah, untuk poligon ya, untuk pembentukan poligon tertutup tadi kita mengkoreksikan data X, Y, dan juga Z itu kita caranya itu dengan menjumlahkan dari masing-masing koordinat. Lalu kita koreksi. Nah, dikoreksi ini rumusnya sebagai berikut ya, bisa dilihat. Di sini untuk koreksi koordinat X itu rumusnya data X dikurangi jarak ini tuh HD kalau nggak salah, SD rata-rata, lalu dibagi dengan jumlah ya dari koordinat ke 6 titik gitu ya. Nah, kita mendapatkan koordinat akhir di sini. Kita sebenarnya bisa memasukkan koordinat asli ya. Maksudnya koordinat asli itu kita pengukuran di gedung EPTI. Nah, kita bisa memasukkan di sini koordinat asli dari gedung EPTI itu berada di mana gitu. Maka di sini akan terubah nanti otomatis ya. Seperti itu. Tapi di sini kita asumsikan di titik 0 dulu ya biar memudahkan gitu. Nah, di sini kita akan bisa memperoleh 3D poly ya dengan rumus 3D poly biasa seperti ini. Nah, untuk mengecek apakah poligon ini sudah tertutup atau belum ya, kita bisa menggunakan 3D poly ini ya, yang kita coba di plot ke Sepia 3D. Nah, di sini kita buka file baru, lalu kita paste. Nah, di sini terlihat poligon itu sudah tertutup ya, maksudnya tertutup di sini itu tidak memiliki celah ya di sudutnya. Karena kalau tidak kita koreksi, nanti itu si poligon ini tidak tertutup gitu. Jadi di ujung garisnya itu gak nyambung gitu. Tidak menyambung seperti itu. Nah, jika poligon ini kita sudah olah ya, maka kita tinggal mengolah untuk situasi ya. Di sini ada B1 yaitu sudut bangunan 1, 2, 3 dan seterusnya. Langkah-langkahnya itu sama saja seperti poligon yang sebelumnya gitu. Seperti itu. Cuman kita tidak perlu koreksi data X ya, karena sama aja gitu. Maksudnya dia kan cuman situasi. Jadi di sini sebenarnya tidak memerlukan koreksi untuk koordinat gitu. Nah, dengan langkah-langkah yang sama seperti yang kita lakukan terhadap pengolahan poligon tertutup tadi, kita mendapatkan koordinat ya. Nah, koordinat ini kita tidak akan kita plot ke Sepia 3D menggunakan 3D poly, karena kita akan yang kita inginkan itu dia memiliki kontur gitu. Memiliki kontur. Nah, karena kalau kita hanya memplot dari 3D poly ya, dia itu tidak akan bisa muncul untuk konturnya gitu.
maka kita harus memplot dari koordinat itu. Nah, di sini kita mendapatkan koordinat ya. Nah, caranya itu koordinat ini kita copy ya ke file baru. Tapi kan di sini ada beberapa urutan yang dia itu terduplikat. Artinya, misal kita dari alat 1 kita ngebidik ke target titik alat 2 gitu. Maka koordinatnya kita punya sebagai berikut gitu. Nah, namun di sini juga untuk titik 2 itu dia ada juga dari titik ngebidik dari titik 2 ke titik alat 1 gitu. Dari sini juga ada koordinatnya gitu. Nah, dia kan sama saja ya, maksudnya dari ngebidik dari titik 1 ke titik 2 ataupun sebaliknya dari titik 2 ke titik 1 itu sama aja ya hasilnya. Nah, kita hanya mengkopikan, jadi kita tidak mengkopikan dua-duanya gitu, hanya salah satu saja seperti itu. Nah, ini juga sama ya, dari 3 ke 2. Nah, dari 2 itu ada juga yang ketiga gitu, ke titik 3. Jadi sama saja gitu. Maka kita tidak ngeplot semuanya gitu. Ada beberapa yang urutan yang kita hapus gitu, tidak diikut sertakan. Seperti itu. Nah, setelah kita pilih ya, misal jadi kita tuh tidak mengselect yang terduplikat ya. Di sini kita pilih aja menggunakan kontrol ya. Nah, sini lalu dari 2 ke 3, lalu dari 3 ke 2-nya tidak usah ya. Kemudian untuk yang 3 ke 4 ini tidak usah, 3 ke 4. Nah, jadi seperti ini ya diselectnya, seperti itu. Nah, terus kita kopikan ke file baru. Nah, saya sudah save as ya ke bentuk notepad gitu nantinya. Nah, di sini juga ada contohnya ya. Di sini contohnya ketika kita udah mengkopikan, kita paste di kolom B, lalu kita kolom A-nya kita isi dengan urutan nomor. Nah, urutan nomor untuk kolom E atau kolom yang paling kanan itu kita beri deskripsi ya. Misal mau, nah deskripsi ini kita bedakan saja antara poligon tertutup dengan situasi ya. Situasi kita bisa kasih B1, B2, B3 dan seterusnya. Lalu ini kita save as dengan berbentuk txt itu. Di sini kita coba save as dulu. Kita bisa save as ya di sini dengan bentuk txt. Nah, saya sudah save as ya. Nah, ini data yang sudah saya save as dengan bentuk txt dari pengolahan dari koordinat ini ya, yang sudah dipilih-pilih gitu. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, di sini kan ada beda-bedakan ya urutannya. Jadi kita urutkan dari situasi dari poligon terlebih dahulu gitu. Titik 1, 2, 3 sampai 6. Lalu selanjutnya kita urutkan untuk situasinya seperti apa. Nah, setelah seperti ini kita tinggal save aja ya. Lalu kita pergi ke Sepia 3D, kita buka file baru di sini. Nah, caranya itu kita insert, ada point from file. Nah, di sini kita ada tanda tambah ya atau plus, kita klik yaitu untuk memasukkan filenya, file txt tadi, lalu kita pilih ya file txt yang kita sudah save as tadi. Kemudian untuk specify point file formatnya kita ganti ke PNZD space delimited. Lalu oke. Nah, kan di sini belum terlihat ya, maka kita klik top saja. Nah, di sini sudah ada poin-poin ya,
sesuai dengan koordinat yang telah kita dapatkan tadi. Untuk memunculkan garis poligonnya dan juga garis situasi ini, kita di sini ada settingan di taskpane dan tool space. Nah, di sini ada surface, kita klik 2 kali, klik kanan, lalu create surface dan klik OK ya. Di sini klik 2 kali surface. Ada surface 1 ya. Di sini klik 2 kali. Lalu kita pilih yang definition. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kita pilih yang point group. Klik 2 kali. Klik kanan. Lalu add. Di sini ada all point. Kita klik apply dan juga OK. Maka di sini sudah ada ya si poligonnya dan juga konturnya gitu, sekaligus dengan konturnya seperti apa. Nah, kontur ini bisa kita pilih juga sesuai dengan interval yang kita inginkan gitu ya. Caranya kita select, lalu klik kanan, di sini ada surface properties. Lalu, nah di sini ada surface style ya. Bisa pilih dengan interval kontur yang kita mau. Apply, oke. Nah, di sini kan sudah terlihat dengan kontur dengan interval 1 meter ya. Namun di sini untuk situasi ya, yang mana bangunan dari EPTI A ini tidak terbentuk ya si garis poligonnya gitu. Maka kita di sini harus menggaris manual gitu. Kita PL. Nah, ini kan kita gak tahu ya mana yang situasi, mana yang poligon tertutup. Nah, kita bisa setting dulu ya di sini. Diklik kanan, di tool space. Ada di point group ini. Di point group yang atas ya di sini kita ada pilih klik kanan lalu properties. Nah, di point group ini lalu klik 2 kali ada all point. Kita klik kanan, ada properties. Nah, di sini kita bisa munculkan description only ya, di point label stylenya. Lalu apply dan juga OK. Nah, di sini sudah terlihat mana yang poligon tertutup, mana yang situasi ya. Nah, baru kita bisa melakukan polyline seperti biasa di titik-titik poin dari situasi ini ya. Nah, maka di sini sudah terlihat ya dari situasi untuk gedung EPTI A UPI. Nah, seperti itu. Juga ada konturnya di sini terlihat ya. Nah, mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.